kalian itu percaya gak sama yang namanya cinta? Atau kalian pernah dengar gak sih kalau misalnya anak sastra itu mendayu-dayu, apalagi kayak mereka sangat romantis akan cinta? Maka dari itu, hari ini aku akan bahas nih tentang sastra dan cinta. Dan gak akan lupa juga, cinta itu gak jauh-jauh dari patah hati. Aku udah ngundang dua tamu kita, gak cuman seorang kakak tingkat, tapi juga seorang dosen. Ada Kak Almas sama Mas Didit. Bisa perkenalan dulu ke teman-teman? Aku dulu. Ya. Hai semuanya, aku Almas dari Sasindo. Angkatan 2022. Oke. Oke. Halo semuanya, saya Didit. Saya baru di Undip 2022 ini. Saya mengajar beberapa teman-teman sastra Indonesia, anak-anak muda ini. Jadi dari Kak Almas sama Mas Didit ini nih, pasti teman-teman juga bertanya-tanya kan kenapa yang diambil itu Kak Almas sama Mas Didit. Jadi kita memutuskan buat mengundang dua orang yang luar biasa ini karena mereka ini terkenal romantis di FIB. Menyetujui nggak nih pendapat romantis itu? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya, yang orang lain yang nilai Iya, ya. betul. Nah, kita hari ini mau bahas tentang cinta. Cinta itu kan nggak jauh-jauh, pasti orang mikirnya tuh tentang pasangan lah ya. Dan ada stereotip di mana anak sastra, apalagi sastra Indonesia itu katanya romantis, mendayu-dayu, membuat puisi gitu buat pasangannya. Menurut Mas Didit sama Kak Almas gimana dengan stereotip anak sastra yang romantis? Kalau dari saya sih mungkin ada benernya ya, karena memang anak sastra itu kan kecenderungannya ingin terlihat puitis ya, dan satu-satunya cara biar ya bisa menangkap rasa cintanya dan bisa menunjukkan rasa kepuitisannya, ya mereka bikin puisi untuk pasangannya, mungkin untuk pasangannya ya, atau mungkin ya bikin puisi biar dinotis oleh crushnya gitu ya, buat pasangan-pasangan di kode-kode. Kalau dari Kak Almas gimana nih buat stereotipnya? Menurut aku ada betulnya juga sih, soalnya kebanyakan tuh anak sastra kan suka menyusun kalimat-kalimat dan membawa sesuatu itu jadi meromantisasi gitu. Yes. Jadi menurut aku banyak juga sih yang kayak mengkerasin orang, terus kita gimana ya biar orang itu tuh tahu kalau kita suka sama dia tanpa kita bilang. Itu bisa dengan puisi, nanti puisinya di up di story. Waduh, kode-kode ya. Iya, betul. Emang ya anak sastra tuh selalu erat kaitannya dengan kalimatnya yang mendayu-dayu, yang matamu sedalam lautan. Aduh. Tapi di balik ini kan tadi sempat dibahas kalau misalnya anak sastra salah satunya membuat puisi untuk pasangannya. Tapi buat Mas Didit sama Kak Almas sendiri, buat bentuk sastra favorit kepada menggambarkan cinta kalian tuh gimana sih? Entah puisi, lagu? Saya? Iya. Dulu sih ya, waktu masih jadi anak sastra aktif gitu ya. Ya, bentuk paling menurut saya paling pas ya puisi untuk diberikan kepada pasangan. Tapi bukan saya yang menulis gitu. Okay. Jadi saya membeli buku puisi untuk diberikan kepada pasangan gitu. Karena menurut saya di bentuk yang lain, misal cerpen atau novel, puisi cukup punya kekuatannya lah gitu ya, dari susunan kalimatnya, terus dari emosi yang ditampilkan di dalamnya. Jadi menurut saya itu bentuk paling pas untuk ya menangkap rasa cinta kepada pasangan. Romantis sekali ya, seperti yang dikatakan begitu. Kalau dari Kak Almas, favoritnya apa nih? Aku juga sama sih kayak Mas Didi. Puisi. Puisi ya, emang soalnya paling common ya. Betul. Kalau novel tuh kayak buatnya terlalu lama gitu kan, sama prosesnya juga lama gitu. Kalau novel ataupun cerpen mungkin bisa, tapi harus banyak inspirasi gitu yang masuk. Kalau puisi tuh kayak kita ngeliat suatu objek aja,
udah ada gitu puisi di situ. Bahkan udah kebayang ya Iya. bagaimana kita mendeskripsikan Betul. secara fisik, secara sikap. Tapi kalau dari puisi ini sendiri, ada nggak sih puisi favorit lah salah satu dari Kak Almas sama Mas Didit? Kamu apa? Aku favorit sih enggak ya, cuman banyak gitu yang kayak puisi-puisi cinta yang kita tahu tuh yang punya Hairil Anwar, Oke. terus Sapardi gitu kan banyak ya. Banyak ya puisi-puisi saking banyaknya. puisi-puisi famous tuh banyak banget tentang cinta Ya. tuh. Iya, banyak betul. banget. Kalau Mas Didit ada favorit mungkin judul ataupun penulisnya? Kalau favorit sih spesifik nggak ada ya untuk yang ya sesuai tema, misal yang romantis gitu nggak ada. Tapi mungkin ada satu buku yang isinya cukup bisa dinilai sangat romantis. Oke. Karyanya Sapardi Mm-mm. di buku kumpulan Hujan Bulan Juni. Oh Ya, ya. menurut saya itu sangat romantis ya. Itu dan istilahnya. udah banyak teman-teman yang mungkin udah tahu juga ya Iya, tentang itu itu. sangat Itu populer famous. lah. Iya. Kalau dari puisi sendiri ya, kan tadi dideskripsikan puisi itu romantis untuk pasangan. Tapi dari keromantisan dan cinta ini sendiri sebenarnya bisa nggak sih kalau cinta itu nggak selalu tentang pasangan? Bisa. Kalau selain pasangan tuh apa? Ya alam, Tuhan, Itu jatuhnya romantis ya? iya romantis. Keromantisasian kita dengan alam dan pencipta gitu. Tapi kalau puisi kan erat kaitannya dengan nadanya yang bikin romantis kan, bagaimana penyampaiannya. Kalau dari agak personal nih, pernah nggak sih buat puisi buat pasangan gitu? Pernah. Pernah. Tentang apa tuh, boleh kali di sharing sama teman-teman? Karena kepada pasangan ya, jadi tentang pasangan. Oke. Tapi sayangnya sudah sangat lama. Oke. Jadi ya mungkin di masa-masa ketika emosinya sedang membara gitu ya. Jadi ingin menangkap perasaan itu, jadi mencoba menuliskannya dalam bentuk puisi, dan ya itu untuk bentuk penghargaan saya ke pasangan gitu. Dan saya rasa itu cara paling romantis yang saya bisa buat. Sayangnya gitu. Justru kalau untuk zaman sekarang juga udah anti mainstream gitu ya, jarang orang bikin puisi, tapi karena dia mendayu-dayu malah jadi dapet puisi gitu, lucu banget gitu kalau dibayangin. Tapi kan cinta itu pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya patah hati. Pernah dong patah hati, pernah nggak patah hati? Pernah kan? Tapi kayak gimana nih Mas Didit? Karena kan aku dengar-dengar juga Mas Didit tuh udah lama ya sama istri tercintanya sekarang, bahkan udah dari SMP sama dengar-dengar. Bener gak tuh? Nggak dari SMP, dari SMA. Oh, dari SMA. 2010 belasan tahun lah. Itu sempat gak ngerasain patah hati sebelumnya? Sempat. Berarti Ya pernah lah ya kalau sakit hati dan patah hati. udah sepaket lah ya itu cinta Ya, sama patah dia hati. namanya cinta, namanya hidup berpasangan, kan tidak hanya dapat Bahagianya aja. Dan ya side effect lah gitu dari berpasangan. Emang udah sepaket, nggak bisa dihindari ya. Ya. Siapa yang berani jatuh cinta, berani patah hati. Benar. Tapi dari cinta dan patah hati ini, kalau buat Mas sama Mas Didit nih, menurut kalian kan selalu ada bayangan di mana orang-orang tuh akan terdorong untuk bikin sebuah karya dengan perasaannya gitu loh. Lebih cenderung lebih cenderung kalau buat pribadi ya, lebih cenderung ke patah hati atau cinta nih lebih seringnya? Gimana, Mas? Aku 50-50 ya. 50-50 Cinta lah ya. Iya, betul. Cinta sama patah hati. Kalau gimana ya? Kalau kita saking bahagianya di dalam hati meluap gitu, kayak kita tuh pengen merealisasikannya kan, dan nggak harus dengan yang aku lagi seneng banget loh, aku seneng banget gini-gini. Jadi aku salurin lewat puisi di mana aku tuh ya seneng gitu, seneng dengan hari itu, seneng dengan momen itu. Aku selalu lewat puisi yang nantinya bakal dibaca lagi di kemudian hari dan
ingat lagi momen itu. Gitu. Kalau patah hati, sama sih kayak anak sastra itu biasanya lebih cenderung bisa ngontrol emosinya. Nah itu lewat karya-karya itu. Karena mereka belajar memproses Iya, perasaan itu jadi betul. sebuah karya ya, sebuah hal fisik yang bisa dinikmati banyak orang. Gimana nih kalau Mas Didit sendiri? Kalau terkait itu, Hmm. sebenarnya dua bentuk itu ya, ada dua bentuk respon itu, dua bentuk emosi itu, cinta atau patah hati, memang punya impact. Ya, Saya hasil membaca nih ya, baca dikit-dikit. Biasanya memang itu nge-boost, mendorong orang untuk kemudian menulis. Tapi ada alasannya kenapa? Kenapa Iya. kok kemudian gara-gara patah hati atau gara-gara sedang jatuh cinta mereka nulis? Biasanya karena memang nggak ada teman ngobrol. sedih ya. Latar belakangnya agak sedih ya. Di satu sisi sedih ya, tapi di satu sisi memang ya itu cara biar orang tuh nggak jadi stressful, nggak jadi depres gitu ya. Karena nggak punya temen, ya kan orang sepertinya nggak bisa mendem perasaan. Jadi ya mau nggak mau ketika emosi itu kejadian, jatuh cinta atau patah hati, memang cenderung akan lancar buat berkarya karena memang itu cara manusia buat menyalurkan emosinya. Biar nggak numpuk gitu Biar ya. nggak numpuk, nggak stres, nggak makin gila, nggak makin nggak makin membebani dirinya sendiri kayak gitu. Dan memang ya kalau dari itu jadinya benar, dua hal itu bisa sangat-sangat mendorong penulis atau anak sastra buat Berkarya ya. Tapi di luar puisi nih, karena kan kita semua tahu ya, banyak orang yang berstereotip kalau misalnya yang paling romantis tuh puisi dengan nadanya, diksinya yang sangat mendayu-dayu. Selain puisi ada nggak sih yang jadi nomor 2 gitu ke favorit selain puisi? Yang ya paling utama memang puisi ya, yang paling bisa nangkep Iya. emosi ya. Cuma ya novel atau prosa gitu ya, novel atau cerpen itu tetap punya lah beberapa bentuk atau ada beberapa judul yang sangat-sangat romantis gitu kalau bisa disebutkan. Misal kalau belum menyebutkan, Boleh. ada karya sepertinya ini sangat-sangat perlu dibaca gitu. Karya Senogumira Adhidharma. Senobumi Rajidharma. Senogumira Adhidharma. Senogumira Ya, Rajidharma. Seno. Oke. Judulnya Sepotong Senja untuk Pacarku. Itu udah dari judulnya menggambarkan ya. Judulnya bagus, judulnya sangat romantis dan isinya itu sangat surreal. Jadi Sepotong Senja untuk Pacarku itu benar-benar sepotong senja untuk pacarku. Jadi senja Iya. itu dipotong. Dipotong? Ya, yang namanya fiksi. Iya, Ya. Dia dipotong, kemudian dimasukkan ke amplop untuk diberikan oleh si laki-laki ini kepada si perempuannya. Jadi yang menarik adalah di dunia itu akhirnya dunia itu gelap karena senjanya diambil. Itu sangat romantis itu untuk nunjukin besar rasa sayang, betapa besar rasa cinta orang. Bahkan membiarkan dunia gelap buat senjanya dikasih nih. Ya, di satu sisi kayak gitu kan, di satu sisi sangat egoistik, individualistik, Iya. tapi di satu sisi yaitu perasaan yang ekspresif. Itu menurut saya cerpen, menurut saya sangat bisa menangkap itu. Bahkan kalau untuk cerpen tersendiri, kalau puisi kan saat tahu latar belakang pembuatannya tuh lebih dapet ya. Ini kayak dari pacarku, kayak lebih personal. Kalau cerpen dan novel tuh bisa dinikmati lebih ke banyak orang nggak sih? Ya, sangat universal ya. Iya. Ya kayak apa ya, Romeo and Juliet. Iya, banyak banget cerita-cerita yang akhirnya dikembangkan, bahkan ada beberapa perubahan karena saking populernya di kalangan banyak orang gitu. Kalau Mas sendiri nih, apa gitu selain puisi, tadi kan ada novel, ada nggak favoritnya juga nih? Musik nih. Musik, lagu ya? Lagi apa sukanya kalau buat lagu sendiri? Aku nggak
dengerin apa ya, apa beda-beda terus gitu. Maksudnya lagu-lagu yang semuanya aku dengerin gitu. Jadi misalnya aku lagi kesel, terus aku mau dengerin lagu-lagu yang galau, terus nanti lama-lama juga balik lagi ke puisi. Balik lagi ke puisi, ke utamanya ya untuk mencurahkan. Tapi kalau dari lagu sendiri lebih accessible nggak sih dibanding puisi? Karena kan banyak orang yang lebih awam untuk mendengarkan lagu dibanding puisi. Kalau yang untuk cinta dan patah hati nih, ada nggak sih kayak dua judul, satu cinta dan patah hati yang bisa direkomendasiin ke teman-teman juga? Apa ya? Akhir-akhir ini aku tuh jarang merasakan dua hal itu gitu. Oke. Jadi aku dengerin lagunya ya seneng dengerin ini sih, One Direction aja. Itu legend ya. Itu udah lama walaupun kita nggak tahu nih mau comeback atau enggak. Cuman udah legend banget lah. Oh iya, balik lagi nih tentang cinta dan sastra itu sendiri. Sebenarnya apakah dengan menjadi anak sastra yang kita belajar secara teknis gitu loh, gimana puisi pembuatannya, apakah itu benar-benar berpengaruh jadi kayak karena gue anak sastra aku harus mencurahkan dari puisi, atau cuman ada gak sih dorongan setelah menjadi anak sastra untuk akhirnya mulai menulis atau membuat sesuatu yang berbau-bau cinta ataupun patah hati itu? Coba Almas dulu, gimana kamu sebagai mahasiswa sastra? Sebagai mahasiswa sastra, Oke, yang masih menjadi mahasiswa sastra ya? bisa sih, bisa. Dan ada juga kan sastra ini juga banyak ya yang linjur mungkin. Iya. Lintas jurusan dari IPA terus akhirnya mengambil sastra. Menurut aku bisa dengan karena kita udah belajar dan di sastra tuh pasti diajarin gimana sebenarnya puisi itu terjadi, atau dari yang sebelumnya kita cuman asal-asal aja kata-kata, wah ini bagus gini-gini, terus akhirnya jadi tahu oh ternyata buat puisi seperti ini. Jadi kita yang tadinya orang awam tentang puisi jadi mengerti, terus dan puisi itu akan jadi lebih indah dan lebih terstruktur, bisa lebih terstruktur, lebih bagus lah, lebih tahu arahannya gimana. Pakai diksi-diksi yang udah kita pelajari. Iya. Jadi udah nggak ngawang-ngawang gitu. Dari penulisan sastra juga novel. Kalau dari Mas Didit sendiri gimana nih? Sebenarnya mahasiswa enggak mahasiswa sastra ya. Oke. Kan tidak diajarkan buat memproduksi karya sastra sebenarnya. Betul. Teman-teman kan diajarkan buat ya melihat karya sastra lah, melihat lebih dalam, membaca lebih dalam, atau membaca lebih jauh. Cuma pasti ada efeknya lah dari teman-teman disuruh membaca puisi yang bagus, puisi yang macam-macam, novel berbagai macam bentuk, pasti tidak punya impact gitu. Pasti ada impactnya, kayak ya akhirnya mereka teman-teman sastra punya sense buat tahu oh puisi yang bagus Itu bagaimana ya? Novel yang menarik itu seperti ini. Jadi mau tidak mau memang setelah lepas dari lingkup atau lingkungan kampus akan banyak kecenderungan untuk menulis karya sastra. Ada kecenderungan itu, meskipun kecenderungan yang cukup dominan hanya di menulis gitu. Tapi untuk yang menulis karya sastra hanya ada, bukan yang sampai banyak seperti itu. Aku juga tadi sempat dapat info nih kalau misalnya Mas Didit lagi membuat sebuah kajian tentang trauma ya. Tentang trauma. Sebenarnya kalau dari pikiran aku nih, trauma kan patah hati tuh bisa menjadi salah satu penyebab dari trauma itu sendiri kan, dan patah hati itu biasanya disebabkan karena awalnya ada cinta. Sebenarnya gimana sih tanggapannya tentang hal itu, tentang kajian trauma yang lagi digarap sama Mas Didit ini? Coba membahas itu bentar, apa patah hati bisa bikin orang jatuh sangat dalam. Itu memang beneran
Iya, ada. Oke. Saya lupa nama istilahnya. Seingat saya itu namanya apa ya? Konsepnya itu seperti gurita kalau nggak salah. Gurita. Saya lupa spesifiknya. Jadi Oke. patah hati, benar-benar patah hati ya. Orang habis pacaran terus patah hati itu memang bisa menyebabkan kematian sampai sejauh itu. Sampai benar-benar kematian karena patah hati. Kematian karena patah hati itu ada dan itu ilmiah. Karena memang Oke. jantung manusia itu ketika patah hati dia memompa lebih cepat, lebih tidak beraturan, jadi itu mengganggu tubuh gitu. Saya lupa nama istilah hal tersebut, tapi itu memang beneran ada. Dan itu sesuatu yang ilmiah, sesuatu yang bisa dikaji dan benar adanya ya. Ya benar. Terus terkait kajian trauma, ada yang menarik terkait kajian trauma sebenarnya. Kayak kajian ini sering luput untuk dibahas di ranah sastra. Oke. Sangat minim untuk dibahas. Teman-teman kan mungkin diajarkannya terkait sosialnya sastra, keindahannya sastra, terus strukturnya sastra. Trauma menurut saya jadi penting gitu, karena isunya teman-teman kan sangat erat ya makin di sini. Isu terkait trauma, isu gimana sih manusia muda sekarang itu sangat rentan terhadap hal apapun di sekitarnya. Dan menurut saya trauma di dalam karya sastra itu jadi petunjuk kalau hal ini tuh penting untuk dibahas, penting untuk diberi tahu kepada banyak pembaca, dan perlu untuk pembaca muda untuk concern akan hal tersebut. Oke. Ketika kita bahas trauma ya bahasan lanjutannya mungkin kesehatan mental ya. Nggak akan jauh-jauh dari putaran itu ya. Ya, nggak jauh-jauh dari putaran itu. Jadi itu yang kemudian menarik dari kajian trauma di dalam karya sastra. Gimana mungkin penulis menangkap atau menggambarkan trauma yang dia coba gambarkan karyanya melalui tokoh-tokohnya, dan nantinya pembaca mungkin diharapkan bisa belajar sesuatu lah dari peristiwa yang dia baca. Jadi itu yang jadi harusnya, kalau boleh dibilang ya, itu harusnya jadi penting untuk teman-teman juga sadar atau belajar sedikit lah terkait kajian trauma di dalam karya sastra. Mungkin kayak gitu. Justru dari adanya karya-karya yang mengangkat tentang perasaan trauma ini, patah hati ini, teman-teman mungkin yang lagi patah hati, yang tadinya merasa kok aku doang yang merasakan, ternyata banyak orang yang merasakan hal yang sama, jadi merasa ada temennya gitu loh. Tapi kan kalau misalnya kita dari patah hati ke trauma terus dibuat sebuah karya, itu kan berarti positif dong. Itu membuat sesuatu yang negatif menjadi positif. Tapi banyak juga orang yang akhirnya tidak bisa menanganinya, malah menjerumus ke sesuatu yang lebih negatif gitu. Sebenarnya ada nggak sih kiat-kiat yang supaya dari sifat trauma dan cinta dari trauma ini justru bisa menjadi sebuah karya, bukan menjurus ke sesuatu yang negatif? Itu persoalan yang rumit ya, persoalan yang kompleks. Gimana bisa satu orang buat menghandle dirinya yang sudah negatif ini karena trauma untuk berubah jadi positif. Ini nggak bisa dengan mudah hanya dengan ya udah silakan menulis, silakan berkarya. Oke. Nggak mungkin. Nggak semua orang bisa melakukan itu ya. Tidak semua orang bisa berkarya, itu kan positif ya. Itu kan dorongan yang sangat-sangat baik buat si yang trauma ini berubah gitu. Cuma memang harus ada, kalau boleh dibilang ada komunitas atau lingkungan yang bisa bantu akan hal tersebut untuk berkembang dan akhirnya menjerumuskan ke hal yang positif justru. Tapi mungkin ya cara paling awal kalau teman-teman atau siapapun sedang mengalami depres, atau boleh dibilang kalau kalian sedang trauma, ya ketika tidak punya teman mungkin ya silakan menulis gitu. Itu cara paling awal mungkin buat menghindari hal-hal yang jauh lebih buruk. Yang tidak buruk. Oke. Kita kan pasti sering banget ngedengar lagu-lagu yang justru ada beberapa orang yang lebih menikmati lagu sedih gitu, lagu patah hati. Itu
Masih nggak sih sampai sekarang kalau Mas Didit sama Kak Almas lagi sedih, jadi lagunya berpengaruh, buku bacaannya berpengaruh gitu? Ngaruh nggak sih sebenarnya perasaan kita dengan sesuatu yang kita nikmati? Ngaruh. Biasanya gimana nih kalau lagi sedih, ada coping mechanism yang kayak aku denger lagu aja deh, nyetel Taylor Swift atau apa, atau aku baca buku yang sedih deh, yang endingnya sedih. Itu gimana? Kalau buat pribadi ini lebih seneng gimana kalau lagi mengatasi rasa sedihnya? Gini, kalau orang tuh menurut aku rasa sedih tuh harus diterima ya. Kayak misalnya kita lagi sedih, terus teman kita nenangin kita kayak dan malah menceramahi, itu tuh menurut aku kurang sih, karena rasa sedih itu harusnya diterima dan divalidasi sih. Diterima, dirasakan ya. Perlu divalidasi kalau kita tuh sedang sedih dan kita tuh mungkin merasa salah atau kayak gimana, itu kan pasti nggak enak ya. Tapi justru menurut aku malah harus divalidasi, karena kalau kita ngelawan terus dan misalnya teman kita kayak melarang kita buat sedih, itu malah kayak jadi neken dan kita tidak merasa puas. Justru nggak manusiawi ya, sangat manusiawi buat merasa sedih. Iya, betul. Dan banyak juga yang dari rasa sedih itu malah menjadi membuka sebuah potensi baru, dari tadi menulis atau membuat musik. Banyak banget artis-artis juga yang ternama, penyanyi-penyanyi yang akhirnya bisa bikin satu album yang populer dari rasa sakit hati ataupun rasa cinta gitu. Tapi sebenarnya nih, dari cinta dan patah hati, kalau secara pribadi nih Mas Didit sama Kak Almas, sebenarnya pernah nggak sih merasakan patah hati yang akhirnya benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain lagi, benar-benar kayak udah cuma bisa kayak ngedengerin lagu, diem aja, itu termasuk suatu bentuk dari traumatik nggak sih? Kalau yang demikian ya iya, beda-beda ya, beda orang beda menangkap peristiwanya ya. Oke. Orang patah hati ada yang menganggap itu hal biasa, ada orang yang patah hati menganggap itu hal yang luar biasa, akhirnya trauma gitu, nggak mau lagi pacaran dan sebagainya. Iya. Kalau saya sih pernah ya, sampai nggak bisa ngomongin pernah. Boleh dibilang patah hati, Oke. tapi tidak karena pasangan, Karena hal lain ya. karena hal lain. Itu pernah, dan itu memang perlu ya. Kayak saya pernah kehilangan orang tua saya gitu, dan itu sangat bikin patah hati ketika itu. Pasti ya, kehilangan sosok yang dari kecil ada. Itu sangat bikin di tahap itu, entah ya, mungkin kita atau nantinya teman-teman akan merasakan jadi manusia sepenuhnya tuh kayak gitu. Kalau ketika kalian benar-benar tahu ya manusia tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma bisa berserah dengan semua perasaan yang dia punya ya. Cuma bisa tahu rasa sakit tuh kayak gitu. Oke. Cuma bisa tahu sakit patah hati tuh ya, patah hati ada buat dirayakan mungkin ya, betul kan rasanya. Dan itu pengalaman saya yang paling bikin saya nggak bisa ngapain. Ada 1 bulan saya nggak ngapa-ngapain, dan bener waktu buat lepas dari itu ya, seperti kata Almas ya, saya nggak butuh didengarkan, saya nggak butuh mendengar orang menasihati saya cuma pengen saya dengan kondisi saya, dengan sedih saya, dengan apapun itu yang menyakiti saya cuma pengen sama itu aja. Jadi ya akhirnya mendengarkan lagu, mendengarkan podcast gitu, nonton film yang semuanya sedih juga. Iya, pasti kalau kita lagi sedih, semuanya kesedih. Kalau lagi happy, biasanya ke happy. Ya, menurut saya malah itu cara paling bisa menyelesaikan. Bukan cara paling positif ya, Iya. tapi cara paling bisa menyelesaikan. Untuk kemudian ya udah selesai, ketika masa berkabung itu selesai, ya udah selesai. Mungkin itu juga jadi salah satu ranah yang paling accessible buat dicari ya. Apa ya, diem sendiri tuh
musik, dari sekarang internet udah ada apa aja gitu loh. Tapi kita ngebahas ini deh. Kalau misalnya nih, kan tadi sempat dibahas kalau misalnya sedang patah hati, sedang sedih, melihat peristiwa-peristiwa traumatik itu, semuanya karya yang didengarkan akan menjadi sedih begitu. Tapi sebenarnya bisa nggak sih membuat sebuah karya, tapi misalnya kita lagi sedih, tapi kita membuat karyanya justru nggak sedih gitu. Itu bisa nggak sih terjadi, atau memang karya itu akan linear sama perasaan kita? Bisa sih, kan misalnya apalagi kalau kita udah dalam dunia kerja ya, yang nggak melulu tentang keinginan kita dan kemauan kita. Mungkin di situ nanti produser kita minta, coba kamu tulis yang senang-senang gitu, padahal kita lagi mengalami kesulitan. Oke. Itu bisa melihat gitu, melihat orang, melihat teman kita mungkin yang wah dia lagi seneng nih gitu. Bisa juga dari situ, kayak inspirasi tuh bisa datang dari mana aja sih menurut aku. Dan menurut aku bisa buat yang nggak selalu tentang mengikuti perasaan kita. Berarti nggak mencari linear ya? Kalau Mas Didit? Memanipulasi perasaan sendiri. Ini tuntutan pekerjaan. Oke, profesionalitas ya. Oh, Mas Didit pernah nggak melakukan hal demikian? Secara kan sekarang pasti pengalamannya tuh pasti lebih banyak dari aku, dari Kak Almas. Pernah nggak sih di dunia profesional akhirnya harus membuat sebuah karya yang tidak linear dengan perasaannya? Dituntut untuk tidak mengikuti emosinya mungkin ya. Iya. Kalau saya gitu, misal sedang dalam kondisi sedih ya, atas bener kata Almas, atas nama profesionalitas, sedihmu harus bisa bukan ditutup tapi dibohongi dulu lah. Iya. Gitu. Ditahan dulu lah ya. Buat ya, kalau kamu disuruh menulis dengan tone yang positif, ya coba menulis dengan tone yang positif, bohongnya sedihnya dibohongi dulu buat nanti. Paksaan itu ada dan tidak menyenangkan ya. Pasti tidak menyenangkan. Tapi ya mau bagaimana lagi, profesionalitas memaksa kita mungkin untuk menulis di luar keinginan kita, mungkin gitu. Tapi dari kan selama kuliah dan menempuh pendidikan, pasti kan kita jadi lebih banyak membaca karya-karya yang justru mungkin sebelumnya belum diketahui kalau karya itu ada loh, karena tidak pernah menekuni hal tersebut. Itu membantu nggak sih, kayak misalnya lagi sedih tapi harus bikin karya yang happy gitu. Oh iya, bisa terinspirasi dari buku-buku yang pernah dibaca, lagu-lagu yang pernah didengar. Apakah dari pengetahuan itu tuh ngaruh nggak sih dengan pembuatan yang menutup perasaan aslinya itu? Sangat pengaruh ya. Jadi inspirasi baru ya, yang akhirnya oh ya sedihnya digeser dulu, terus ngambil inspirasi satu buku gitu dari cerita-ceritanya. Mungkin itu bisa malah ya Pak, menjadi pembanding, cuma sebenarnya jadi acuan lah. Oke. Kalau misal ketika lagi sedih, bingung menulis yang happy itu seperti apa, ya kita coba baca novel-novel yang udah pernah kita baca buat melihat, oh tone happy itu seperti ini gitu. Jadi ya mungkin dari bacaan yang udah kita baca itu kita meniru formatnya atau formulasinya gitu. Tapi kalau menurut Kak Almas sama Mas Didit sendiri nih, kalau dari kenapa ya, dari yang aku perhatiin ya secara pribadi gitu, banyak banget karya-karya yang justru populer jika mengikuti perasaan. Jadi nggak sengaja gitu bikin, entah by real life atau mungkin beberapa penyanyi ada yang akhirnya membuat lagu dari pengalaman mereka, rasa sedih mereka, ataupun dengan rasa cinta mereka. Kenapa ya dengan perasaan itu sangat berpengaruh ke karya sastranya, yang akhirnya oh yang ini feel-nya dapet, sedangkan yang dibohongi itu tidak bisa sedalam itu. Gimana? Mungkin karena udah menyangkut hati ya. Kita kan melakukan sesuatu apapun, kalau misalnya pakai hati kan selalu jadi hal lebih berasa ya. Betul. Mungkin itu juga nyampe gitu sama
hati orang gitu. Jadi ya sama-sama dari hati ke hati jadi Oke. bukan dari hati. Bukan kalau misalnya kita buat secara mikir harus gimana ya biar ini. Jadi lebih natural Iya. gitu ya, lebih gampang untuk menyampaikan. Gimana Mas Didit nih? Setuju sama lu Mas sebenarnya ya, karena mungkin yang keresahannya jujur gitu bisa ada pencipta yang bisa menangkap itu dalam bentuk apapun, lagu, puisi, novel, ketika itu berhasil ditangkap dan sukses juga dituliskan, ya mau tidak mau itu sangat-sangat akan relate ya pembacanya gitu, karena pembaca juga mungkin pasti banyak di posisinya, di kondisi tersebut, akhirnya itu yang bikin si karya mungkin ya itu diterima oleh orang banyak, karena pembaca tahu Mas ya, membaca kejujuran si karyanya. Lebih terasa ya Atau juga kejujuran. bisa penulis penyanyi gitu kan bikin lagu itu pasti kita udah kenal gitu penyanyinya siapa, dan mungkin Masalahnya apa iya, gitu ya. latar belakangnya juga kita tahu, oh ini lagi deket sama ini. Kok Jadi tiba-tiba lebih, bikin lagu ini, aduh ada apa? Iya. Itu juga Gosip ya. bisa narik perhatian orang gitu sih, selain relate sama hatinya sendiri. Tapi kalau menurut kalian nih, kenapa karya sastra terutama novel ya, yang lebih mudah diterima masyarakat umum tuh nggak jauh-jauh dari pembahasan cinta? Apalagi kalau Mas sempat nggak ngakuin hal-hal di mana zaman-zaman Wattpad gitu, baca-baca gitu. Kan kebanyakan tuh tentang cinta ya, entah masa remaja, cinta-cintaan, cinta monyet. Kenapa bahkan karya yang sangat masterpiece kayak Romeo and Juliet, Habibie Ainun itu kan diambil dari sebuah rasa cinta gitu loh, cerita cinta. Kenapa sih cerita cinta tuh lebih mudah untuk populer sebenarnya? Karena mungkin semua orang merasakan hal itu ya, entah cinta kan banyak, gak cuma cinta ke pasangan, cinta kepada ibu, cinta kepada alam, cinta kepada Tuhan. Ya apa ya, sebenarnya dunia ini nggak lepas dari kata cinta sebetulnya. Cinta sama teman juga mungkin sayang gitu. Jadi lebih relate dan Romantis ya, meromantiskan hidup tuh akan jadi lebih berwarna gitu. Aduh, dan kalau tahu karya Romeo and Juliet itu kan dari penulis ternama ya, Ya. William Shakespeare. Iya. Ya. Itu dia di akhir hidupnya, aku pernah baca, itu pernah nulisin kalau buat istrinya, Oke. kalau mencintai kamu itu nggak cukup di dunia ini aja. Tapi Kalau aku- selanjutnya. Iya, aku mau mencintai kamu selanjutnya. Dan itu ada loh. Oh ya? Iya, istrinya itu namanya Anna Hathaway. Oh yang artis itu ya, Iya, yang betul. akhirnya membuat sebuah cerita-cerita baru yang kayak dari cerita cinta yang lama. Wah ini apa dari kata-katanya akhirnya muncul kembali ya. Dan dengar-dengar sih William Shakespeare itu bereinkarnasi. Mukanya mirip kan sama Betul. suaminya kan. Dan istrinya sekarang juga Namanya sama kan. mukanya mungkin William Shakespeare itu mirip. Anna Hathaway yang sekarang itu suaminya dimirip-miripin dengan itu William Shakespeare. Oke. Ya, jadi ya biasalah netizen dan ini kan pada jadi disambut-sambutin gitu. pasti disambut-sambutin Iya. dari karyanya, dari keromentasi sangat romantis gitu penulisnya. Sebenarnya tapi dari Mas Didit nih ya, apakah orang-orang yang akhirnya membuat karya-karya yang romantis itu menggambarkan nggak sih ke orangnya, oh karyanya romantis, biasanya orangnya romantis? Bisa ya, enggak ya. Oh enggak, oke. Dibantah nih kenapa Enggak. nih? Karena kadang karya tidak selalu menunjukkan orangnya ya. Kadang memang mungkin karya-karyanya romantis, tapi bisa jadi karena itu ketidakmampuan dia untuk romantis di luar karyanya. Jadi satu-satunya cara, misal dia orang yang sangat jutek, orang yang sangat buruk lah gitu kelakuannya.
satu-satunya cara biar dia mendapat kesan positif adalah dengan romantis melalui apa? Karyanya. Dari karya-karyanya yang nggak bisa dia terapkan di dunia. Ya, jadi sangat sedikit lah kalau bisa kita baca karya romantis terus kita ngomong wah orangnya pasti romantis. Belum tentu. Belum tentu. Kalau nggak salah tuh itu namanya katarsis nggak sih? Gambaran apa kebalikan dari penulisnya dengan karyanya gitu? Atau gimana nih? Atau tapi sebenarnya ada nggak sih orang-orang yang tadi kan ada yang kebalikan, tapi ada nggak pernah menjumpai yang akhirnya orangnya emang romantis tapi karyanya akan romantis, orangnya gloomy karyanya akan gloomy, itu banyak nggak sih yang kayak gitu juga? Ada sih mungkin. Balik lagi ke orang masing-masing ya. Betul. Kayak ya tergantung dia, mungkin dia orang yang santai, puisi-puisinya jadi santai. Dia orang yang lucu, puisi-puisinya yang lucu gitu. Dan tadi juga sih aku setuju sama Mas Didit ya, kayak kita tuh bisa aja melihat puisi-puisi cinta, banyak cinta, wah ini so sweet banget. Ternyata kalau kita lihat ke penulisnya, ternyata dia belum berani gitu menyatakan cinta kepada pacarnya. Justru karena dia nggak berani. Dari situ dia cuman bisa nulis ketidakmampuannya. Betul kata Mas Didit, aku setuju banget. Karena aku tuh pernah punya temen, itu dia pendiam dan ya sangat-sangat pendiam, dan kita tidak expect kalau dia itu menghasilkan karya-karya yang sangat indah. Yang sangat mendayu-dayu gitu ya. Kita tuh nggak sengaja meninggalkan, dia tuh tidak sengaja meninggalkan sebuah buku, dan bukunya itu semua tentang cinta. Wah, ternyata belakangnya romantis banget ya. Dan seseorang bisa menggambarkan wanita ini sangat wah di dalam buku ini. Padahal dia yang kita lihat tidak pendiam dan tidak sama sekali suka berinteraksi dengan perempuan. Kalau tadi kan Mas Didit sempat bikin puisi ya buat sang istri gitu. Kalau dari Kak Almas pernah nggak nih buat sesuatu karya buat sang pacar gitu? Jujur belum. Akan berarti. Belum itu akan ya? Iya, akan. Iya, kalau puisi-puisi pendek sih pernah. Oke. Aku lagi senang. Ya tadi yang aku bilang awal, momen itu aku seneng banget. Terus akhirnya aku nulis puisi. Terus ini sih aku tuh berniatan, aku pengen nulis sebuah buku tentang kehidupanku dan kisah cinta, bukan cuma cinta ya, mungkin pertemanan juga. Ya itu juga berbeda cinta sih. Termasuk lah ya. Iya, tapi ya doain aja. Akan selalu didoain, ditunggu ya karya-karyanya, akan ditunggu. Ya. Waduh. Tapi kalau misalnya dari semua karya-karya, menurut Mas Didit sama Kak Almas, yang paling mendeskripsikan, tadi kan cinta, kalau yang paling mendeskripsikan perasaan patah hati itu apa? Apa nih? Bentuknya? Cerpen gini. Lebih ada menceritakan sesuatu sakitnya ya? Ya, karena lebih naratif, lebih bisa dijelaskan gitu ya, atau lebih bisa ditangkap bentuk atau gambaran patah hatinya. Saya sih prosa ya. Prosa. Kalau dari Kak Mas nih? Aku mungkin novel ya. Soalnya kalau puisi patah hati itu aku jarang baca sih sebenarnya. Karena soalnya lebih sering buat. Waduh, lebih, terinspirasi nih, sakit rasanya. Nggak pernah baca puisi sedih. Iya, nggak pernah. Paling dari novel, jadi ceritanya kan ngalir ya. Novel kita bawa ikut serta di dalamnya. Waktu itu aku pernah baca Pulang Tareli ya? Lela. Bukan. Lupa, udah lama banget. Tapi tentang si patah hati itu sendiri. Patah hati. Tadi nih aku perhatiin, berarti dua-duanya milih puisi sebagai cinta dan lebih ke prosa untuk patah hati.
Itu kenapa sih? Kenapa di pikiran kayaknya kalau naratif tuh lebih cocok untuk patah hati, sedangkan puisi dengan segala aspek-aspek nada dan diksinya tuh lebih cocok untuk cinta? Sebenarnya nggak preferensi pribadi ya. Oke, Ya kan? it's okay. Cuma menurut saya puisi bisa lebih ekspresif lah dengan segala alat-alat yang digunakan, diksi, Oke. majas apapun. Jadi penggunaan atau susunan katanya di situ menurut saya itu lebih merayakan kebahagiaan gitu, ketika dia berhasil ditulis dalam sebuah karya gitu. Sedangkan menurut saya patah hati itu akan lebih bisa ditangkap ketika ada detail yang bisa dipahami. Lebih naratif ya ceritanya. Ya, mungkin lebih jelaskan atau lebih apa ya, paparannya lebih panjang lah. Oke, Jadi, lebih karena kita cenderung lebih inget kalau patah hati tuh detail-detailnya gitu ya. bener. Lebih ngena. Kalau aku, puisi itu kenapa menjadi tombak utama ya untuk cinta, karena menurut aku puisi itu lebih indah saat dibacakan dengan irama yang bagus gitu, mendayu, cantik. Kayak kita Dengan jatuh cinta itu Iya. sendiri ya. Dan kalau dipikir-pikir tuh puisi jarang ya yang menyebutkan kita patah hati, marah gitu kan. Menurut aku jarang, mungkin ada cuma aku nggak tahu. Tapi yang aku tahu banyak tuh puisi yang udah menjadi kecewa gitu. Oke. Ya di situ puisi muncul karena kekecewaan dia. Karena sedih ya. Ya, karena jadi patah hati ya lebih detail sih, lebih enak yang naratif. Oke. Lebih alasannya ini patah hati. Oh, detail-detail yang justru menyakiti tuh jadi lebih jelas ya. Nih, tadi kan udah bahas tentang cinta, tentang patah hati juga yang pastinya sepaket itu. Tapi sebenarnya dari kata romantis ini sendiri kan, yang sangat erat dengan cinta dan patah hati. Kan tadi sempat di awal banget aku ngebahas kalau misalnya cinta dan patah hati itu dan romantisasi ini sangat erat sama anak sastra kan. Tapi kan karena Mas Didit bergaya sangat muda nih, aku lupa buat nanyain. Kita kan punya perbedaan generasi ya, dari Mas Didit sama Kak Almas gitu. Aku kan lebih dekat ke Kak Almas pasti, karena kan cuma beda satu angkatan. Kalau dari Mas Didit sendiri udah cukup lama ya berkuliah gitu, udah sampai jadi dosen, pasti ada perbedaan generasi dan anggapan. Sebenarnya dari stereotip romantis ini dan dari selera ini, dari perbedaan generasi itu ada nggak sih yang benar-benar terlihat atau emang akan selalu ada stereotip anak sastra itu romantis ya gitu? Dari generasi saya, sayangnya tidak ada perbedaan itu. Oke. Jadi sepertinya memang stereotip anak sastra romantis, stereotip anak sastra itu bisa menyusun kata-kata indah atau bisa menjadi pasangan yang membahagiakan. Oke. Sepertinya itu sudah sangat lama dan terawat sampai sekarang ya. Masih dipercaya sampai sekarang Dipercaya ya. sampai sekarang dan terus-terusan dilabelkan lah kepada anak sastra. Enggak. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Kalau dulu anak sastra itu misal romantisnya apa ya, harus performatif, misal masuk bunga, baca puisi di depan rumah pacarnya. Waduh. Saya rasa enggak sih, masih sama-sama dicap anak sastra, Pasti romantis. membahagiakan. Itu stereotip yang bagus, nggak apa-apa. Ya. It's okay. Kalau dari Kalmas nih, pernah nggak sih? Kan kebanyakan tuh yang membuat itu dari pihak laki-laki untuk sang pacar perempuan. Pernah juga nggak sih antara kayak dari perempuan ke laki-laki atau ada stereotip baru seiring zaman lebih maju gitu? Kayaknya nggak jauh beda ya. Menurut aku sampai sekarang pun mungkin lebih kayak kurang gitu dari
angkatanku ya. Mhm. Maksudnya. Aku tuh ngeliat ya kalau dari teman-teman sih yang merealisasikan cinta dengan puisi-puisi itu jarang. Udah mulai tergeser ya. Betul. Kayak ya dilihat dari lebih suka ini mungkin musik. Udah medianya tuh udah mulai lebih populer Iya. musik ya. Beda kan dari karya sastra dulu. Mhm. Mungkin yang lebih romantis, yang Yang bahkan lebih anak-anak- mendayu-dayu iya, ya. Anak-anak sekarang pun juga ngeliatnya malah puisi-puisi dulu mungkin ya. Iya, yang dari famous itu masih dari puisi-puisi dulu ya. Puisi-puisi dulu. Justru di zaman sekarang tuh cerita-cerita karya-karya yang tentang cinta lebih berkesan santai gitu, cerita cinta-cinta monyet, SMA dan segala macam. Apalagi yang di Wattpad gitu kan. Iya, biasanya ceritanya walaupun mirip-mirip, detail-detailnya Tapi berubah, tetap tetap dibaca. Kalau zaman dulu, kalau zaman-zaman generasi sebelumnya tuh lebih puitis kalau aku Iya, perhatiin ya. Bahkan dari tadi Mas Didit juga bilang kalau stereotip itu tetap dijaga dari pembuatan karakter di film-film juga, dari kayak salah satunya cerita ADC Rangga yang Ya. sangat menulis begitu kan di zaman Mas Didit itu kan. Ya, Dan kalau kita kan kayak ada Dilan yang Iya. kayak dengan apa permainan katanya. Sebenarnya ada nggak nih sebelum kita beralih ke games yang udah aku siapin, ada nggak sih fakta-fakta yang stereotip yang menurut Mas Didit sama Kak Almas tuh anak sastra banget? Puitis. Anak sastra puitis ya. Kalau dari Mas Didit gimana nih? anak sastra eksploratif mungkin, Eksploratif. dalam artian mereka bisa mengeksplor perasaannya. Oke. Di satu sisi, di sisi lain ya mereka bisa lepas dari kesastraannya. Mhm. Kan kesini anak sastra tuh ucapnya hanya bisa nulis, Oke. hanya bisa puisi. Mhm. Tapi kan makin kesini Makin banyak makin platformnya banyak, ya. makin banyak. Mereka bisa berkembang kemana-mana. Jadi menurut saya stereotip terbaru ya untuk anak sastra mungkin eksploratif sih. Bisa akhirnya punya banyak media untuk menyalurkan karya dan salah satunya menggambarkan cinta dan patah hati itu sendiri. Oke, kita udah ngomongin tentang stereotip, udah ngomongin cinta, udah ngomongin tentang patah hati juga yang pastinya. Sekarang kita mau main games. Kita mau main games, tapi gamesnya tetap santai-santai aja di sini. Tapi biasa ada yang nganterin gamesnya. Oke. Namanya Mas Setio. Maksudnya Dan biasanya tuh bintang tamu nih yang akan manggil Mas Setio. Gimana manggilnya? Gimana? Ini unik manggilnya. Dia tuh agak manja gitu konsepnya. Jadi manggilnya harus mendayu-dayu juga, seperti membuat puisi gitu loh. Jadi sama mendayu-dayu yang manja gitu manggilnya Mas Setio gitu. Bisa nggak? Bisa nggak? Coba dicoba dulu. Sepertinya sangat canggung ya kalau cowok yang manggil. Semasa jangan sedih. Oh, gitu. Episode lalu cowok dua-duanya. It's okay. Kita hancurkan stereotip cowok tuh nggak boleh nggak boleh agak. kita manggil Mas Setio ya. Kak Almas sama Mas Didit bisa ya panggil Mas Oke. Setio ya. Oke. Oke. Di tangan 3 ya, oke? 1, 2, 3. Mas Setio. Mas Setio ganteng banget deh. Makasih Mas Setio. Wait. Kita punya kotak ajaib. Jadi sebenarnya di kotak-kotak ini juga ada pertanyaan-pertanyaan, tapi nggak seberat dan nggak sekritis yang tadi aku tanyain. Lebih sedikit personal, oke lah ya, nggak apa-apa lah ya. Harus dijawab. Kalau nggak mau jawab, kita ganti pertanyaan nggak apa-apa. Kita nggak ada pemaksaan di sini. Masing-masing karena hari ini bintang tamu aku ada 2, jadi kita ngambil masing-masing 1 aja kali ya. Oke. Dari Kak Almas dulu boleh? Ditutup matanya, diambil pertanyaannya. It's Oh, nih. sorry. It's okay. Oke. Dibukain nanti.
Dibukanya nanti. Mas Didit dulu, ditutup matanya. Biar lap. Oke. Aku juga nggak tahu nih pertanyaannya. Udah dirancang khusus sama konseptor kita nih. Oke. Jadi siapa nih yang mau duluan buat jawab? Mas Didit. Tuh. Buat puisi 1 bait. Waduh. Itu gimana nih? Kita hold dulu kali atau mau gimana? Butuh waktu untuk berpikir? Butuh waktu. Kit- Berarti kita coba pertanyaan Kak Almas dulu sementara Mas Didit berpikir ya. Oke, dari Kak Almas nih dapat apa? Hal romantis apa yang pernah dilakuin untuk pasangan? Oke. Bisa nggak sih di-share pernah ngapain sih buat pasangannya yang paling romantis? Paling romantis ya? Apa ya? Oh, nggak pernah nih melakukan hal yang romantis. Pernah, cuman aku nggak tahu dari pasangan aku itu romantis atau bukan. It's okay, kan pendapat orang beda-beda. Kalau dari kakak dulu apa nih? Dulu aku lagi pulang kampung. Terus dia kan udah balik ke sini karena dia anak teater dan dia mengeluhkan susah tidur. Terus akhirnya aku buatin resep obat sama Lucu banget. kata-kata gitu buat semangat dia. Dan aku minta tolong temanku namanya Dinar buat beliin obatnya dan fotokopiin surat itu. Suratnya akhirnya diberikan ya. Tetap ya, gimana pun juga anak sastra menulis surat yang romantis untuk pacarnya. Selebihnya sih ya, yang paling secari kertas dari buat kado. Tapi masa sih nggak dianggap romantis? Romantis lah itu sama pacarnya juga. Romantis dong. Itu pacarnya udah salting di belakang kamera. Soalnya suratnya pas aku lihat tuh udah lecet. Aduh. Jadi aku nggak tahu itu hal yang spesial buat dia atau enggak. Balik lagi. Yang pertama effort dulu lah ya, effort dulu. Outcome-nya belakangan. Gimana nih, Mas Didit? Apakah sudah ready? 1 bait ya? 1 bait, cukup 1 bait. Mau lebih nggak apa-apa. Ya, coba 1 bait singkat ya. Baca biasa kan? Nggak harus Puisi. lihat kamera kan? Mau lihat boleh. Ada, kita punya banyak kamera di sini. Oke, Coba dilihat boleh ya. kamera. Di masa yang lalu, aku membacamu. Kini, kau tiada, kau menjadi aku. Emang ya tepuk tangannya dong teman-teman. Berarti gelar sebagai dosen yang romantis tuh benar lah ya, bisa dibuktikan. Cepet loh, nggak nyampe 5 menit bisa bikin sebuah bait puisi tuh hal yang luar biasa juga. Sebelum kita udahin dulu ngobrol-ngobrolnya nih, pasti padahal masih banyak banget pembahasan yang bisa dibahas. Aku bisa kali ya minta dari masing-masing 1 statement penutup yang bisa di-share buat teman-teman tentang cinta, patah hati, dan sastra ini. Coba dulu nih yang mau. Mikir dulu. Mau mikir dulu. Pasti siap. Tentang apa? Tentang cinta, sastra, dan patah hati. Mungkin statement ringkas. Sastra itu sangat boleh dibilang kaya, boleh dibilang unik, boleh dibilang misterius, karena dari tulisan itu, dari bacaan itu ada bermacam persoalan yang bisa saling hidup bersamaan. Persoalan cinta, persoalan patah hati, persoalan trauma, atau persoalan apapun. Jadi menurut saya pembacaan terhadap sastra itu penting, karena pembacaan terhadap sastra membuat manusia jadi lebih manusiawi. Dosen banget. Iya, ilmiah sekali ya, sangat nih.
statement terakhir aja. Apa dari suaranya ya ketahuan ya kalau misalnya Mas Didit nih romantis gitu. Pengen dong Mas. Dari Kalma sendiri, gimana nih, udah siap untuk statement terakhir? Apa ya? Gak usah terlalu keras, it's okay. Mungkin Bisa ke kamera sebelah sini mungkin. yang sastra kan udah dibahas Mas Di. Aku bahasnya soal hati aja. Hati-hati soal hati. Waduh. Karena kita nggak bakal tahu. sorry. Hati-hati soal hati karena kita nggak bakal tahu apa yang kita dapat dari kita ngasih hati itu. Ini dia 2 bintang tamu kita yang pastinya sangat romantis. Sebelum kita end section ini, aku punya slogan, yaitu kuliah sastra, lulus mau jadi apa? Nanti aku bilang kuliah sastra, kita bareng-bareng lulus mau jadi apa ya? Oke. Yang semangat ya, dari tadi kan udah mendayu, patah hati, trauma, cinta. Kali ini harus semangat, oke? Oke. Kita ke depannya. Kuliah sastra, lulus mau jadi apa?